Laporan praktikum botani umum tentang anatomi akar dan anatomi batang, Rizky Firmansyah 2502050, dosen pengampu Bosal Miati MPT PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Latar belakang: anatomi akar dan batang merupakan dasar penting dalam memahami struktur serta fungsi tumbuhan secara keseluruhan. Akar berperan dalam penyerapan air dan mineral serta penopang tumbuhan dengan struktur utama meliputi epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat yang berisi jaringan xilem dan floem. Sementara itu, batang berfungsi sebagai penghubung antara akar dan daun serta jalur transportasi air dan hasil fotosintesis. Dengan komponen anatomi seperti epidermis, korteks, kambium, dan jaringan vaskular, studi terkini menunjukkan bahwa variasi anatomi pada akar dan batang, termasuk ukuran stele, tingkat lignifikasi, dan distribusi jaringan vaskular, berpengaruh terhadap adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan dan kekuatan mekanik organ tersebut, menurut Hoffman 2025. Tujuan praktikum: mengamati anatomi akar melalui irisan melintang, epidermis, korteks, endodermis, perisikel, xilem, dan floem. Menjelaskan perbedaan antara anatomi akar monokotil dan dikotil. Mempelajari anatomi batang, struktur jaringan batang monokotil dan dikotil melalui irisan melintang. Membandingkan perbedaan batang monokotil dan dikotil dalam kaitannya dengan fungsi transportasi, kekuatan, dan pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, alat dan bahan. Dari segi alat, ada mikroskop, kaca objek, kaca penutup, silet, cutter, pinset, pipet tetes, botol semprot, tisu, penggaris, buku gambar, dan pensil. Selanjutnya, bahan. Dari segi bahan, ada akar sawit muda, toge, batang jagung, batang jarak, aquades, larutan safranin, larutan fast-green, dan kertas label. Cara kerja: anatomi akar. Potong akar kelapa sawit muda monokotil dan toge dikotil. Letakkan irisan pada kaca objek, tambahkan 1 tetes safranin, diamkan 2 menit. Bilas dengan aquades, lalu tambahkan fast-green untuk kontras warna. Tutup dengan kaca penutup perlahan agar tidak ada gelembung. Amati di mikroskop dengan pembesaran rendah lalu tinggi. Identifikasi lapisan jaringan: epidermis, lapisan terluar, korteks, sel parenkim besar, berfungsi sebagai penyimpanan, endodermis, lapisan pembatas korteks dan silinder pusat, perisikel, tempat muncul akar lateral, xilem dan floem, jaringan pengangkut. Bandingkan pola berkas pengangkut monokotil, xilem melingkar dengan floem di antaranya dan dikotil, xilem berbentuk bintang, floem di sela-sela. Buat gambar hasil pengamatan dan beri keterangan setiap bagian. Selanjutnya, cara kerja anatomi batang. Potong batang monokotil jagung dan dikotil jarak muda dengan silet. Buat irisan melintang setipis mungkin. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aquades, tambahkan safranin, diamkan kurang lebih 2 menit, bilas dengan aquades. Tambahkan fast-green untuk kontras, tutup dengan kaca penutup. Amati di bawah mikroskop mulai perbesaran kecil hingga besar. Identifikasi jaringan pada batang monokotil, epidermis, korteks, jaringan sklerenkim, berkas pengangkut, xilem dan floem tersebar acak. Identifikasi jaringan pada batang dikotil, epidermis, korteks, endodermis, berkas pengangkut tersusun melingkar, floem di luar, xilem di dalam. Dipisahkan kambium, terdapat empulur di tengah. Buat gambar hasil pengamatan anatomi batang monokotil dan dikotil, beri keterangan nama jaringan. Hasil dan pembahasan: akar sawit. Hasil pengamatan mikroskop akar sawit terlihat lapisan epidermis, korteks berdinding tipis sebagai menyimpan cadangan makanan, serta silinder pusat dengan xilem dan floem tersusun melingkar tanpa kambium. Struktur ini menunjukkan bahwa akar sawit termasuk tumbuhan monokotil yang berfungsi menyerap air dan menopang batang, menurut Hasanah 2020. Hasil dan pembahasan akar toge. Hasil pengamatan mikroskop pada akar toge menunjukkan lapisan epidermis, korteks dengan sel parenkim longgar, serta xilem dan floem di silinder pusat. Jaringan akar muda ini aktif menyerap air dan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan kecambah, menurut Sutrisno 2024. Selanjutnya, hasil dan pembahasan batang jagung. Setelah mengamati batang jagung menggunakan mikroskop, terlihat struktur jaringan yang tersusun rapi.
di mana sel-sel parenkim mendominasi, memberikan dukungan dan penyimpanan nutrisi. Terdapat juga sel-sel xilem dan floem yang berperan dalam transportasi air dan nutrien, serta jaringan kolenkim yang memberikan kekuatan tambahan pada batang. Menurut Sukartini 2020. Hasil dan pembahasan batang jarak. Setelah mengamati batang jarak di bawah mikroskop, terlihat jaringan batang yang terdiri dari sel-sel parenkim untuk penyimpanan, serta jaringan xilem dan floem yang teratur untuk transportasi air dan nutrisi. Juga terdapat jaringan kolenkim yang memberikan dukungan struktural, menunjukkan adaptasi morfologi tanaman terhadap lingkungan. Menurut Soeharto 2023. Rangkuman praktikum. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa akar memiliki epidermis dengan rambut akar, korteks parenkim, dan berkas pengangkut, xilem dan floem yang tersusun rapi untuk menyerap air, mineral, dan menyimpan cadangan makanan. Batang terlihat memiliki epidermis pelindung, korteks, parenkim, dan kolenkim, serta berkas pengangkut yang menghubungkan akar dan daun untuk transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis. Struktur jaringan yang diamati sesuai dengan fungsi-fungsi masing-masing organ. Sekian, terima kasih.